Wah, nggak kerasa udah Senin lagi cuy. Buat yang baru pulang sekolah atau pulang kerja, coba absen di bawah sekalian ceritain ada hal menarik atau enggak di sekolah atau tempat kerja kalian. So, pada video kali ini, tentunya kita akan melanjutkan ceritanya Power Ranger yang penuh akan drama dan konspirasi. Tapi sebelum kita mulai videonya, itu jari kalian nganggur kan? Ya di-push dulu tombol subrek, like, sama loncengnya lah guys. Biar gua tambah semangat dalam meraup pundi-pundi AdSense, maksud gua pundi-pundi kebahagiaan. Oke lah, daripada kelamaan lagi keburu para bocil ngatain opening kelamaan, mending kita langsung saja. Sentai Daishikaku episode ke-7.イエロー組じゃないんだ。ああ、残念。まだいたんだ。なるとかありえねえだろ。次はないって予告したよな。敬語使えよら。終試験1日目終了。 Setelah kalah di hari pertama ujian terakhir, apakah para ranger independen yang putus asa karena telah kalah telak dari para senior? Mau itu Yukino, Ishikawa, Eigen, dan juga Koguma, semuanya merasa emosi karena meski masih hari pertama, tapi mereka sudah dibuat babak belur oleh para senior. なんだか緊張が解けたみたい。さっと逃げ帰ればいい。 Mendengar ucapan kejamnya si Sion barusan, Tipu langsung nyindirnya tapi tetap memuji cara bertarungnya yang berhasil menyelamatkannya. Mendengar pujian itu, Sion sepertinya menyadari ada yang berubah dari sosok Sakurama yang satu ini. Di saat mereka yang melihat Eigen dan Koguma yang pergi dari sana, dia yang penasaran kenapa mereka selalu bersama pun langsung jelaskan sama si Yamato bahwa keduanya adalah teman masa kecil. Akebayashi sendiri juga sangat putus asa karena Sippo, dia langsung mengurung diri di dalam gym tanpa mau berkoordinasi sama sekali dengannya. Singkat waktu, ketika dia melihat Sisi yang keliaran di sekitaran lorong, hal itu membuatnya berniat menyusulnya keburu dia ditemukan oleh orang lain. Tapi sebelum itu, Sion menghentikannya untuk membicarakan sesuatu dengannya. Namun karena terburu-buru, dia memintanya untuk membicarakannya nanti. Setelah memasukkan Sisi kembali ke dalam lemari, apakah dia menemui Sion di ruang latihan? Gak pakai basa-basi, Sion langsung menanyakan alasan dia atau dalam POV-nya, dia adalah Sakurama yang ingin jadi seorang ranger. Dan ya, pertanyaan itu bisa muncul karena Sakurama selama ujian sangat berkebalikan dengan Sakurama yang kebanyakan bacot soal hidup berdampingan dengan para monster. Itulah kenapa Sion menanyakan yang manakah sifatnya yang asli. Hal tersebut sangatlah penting supaya mereka berdua bisa bekerja sama dengan sangat baik di hari kedua besok. Mendengar hal itu dia jadi teringat dengan momen ketika waktu habis saat mereka masih melawan si Tokita. Ucapan Tokita barusan jelas membuat dia keheranan, apalagi setelah dia tahu bahwa tiap monster hanya membawa satu kunci saja. Fakta itu membuat dia menyadari bahwa ujian tersebut adalah pertarungan antara dua orang dari skuadron yang sama. Simpelnya gini, ujian itu memang disetting untuk menggagalkan salah satu dari dua orang tersebut. Singkat cerita, di sinilah momen kita akan dibuat iba sama Mas Kacamata Baik yang telah membantu di sebelumnya. Karena di saat dia yang mau membetulkan pintu kamar si Sakurama, dirinya malah mendapati Sisi di dalam sana, dan kemudian ini yang terjadi di antara mereka. Setelah berhasil memojokkan Sisi, apakah si Mas Kacamata yang ternyata berniat untuk melepaskannya. Karena dirinya adalah pecinta damai yang memilih bekerja di bagian pemeliharaan bawah tanah ketimbang bagian pertempuran. Meski kebaikannya itu bisa tersampaikan kepada Sisi, namun dirinya nggak menyadari bahwa kebaikannya itu jugalah yang akan bawanya ke dalam suatu musibah. Sebelum kita melihat apa yang terjadi padanya, apakah scene yang berpindah dulu ke Sakurama alias D dan juga Sion yang sedang membicarakan tentang bos monster yang dulu menyerangnya dan juga sang kakak. Di mana karena si bos monster yang disebutkan oleh D terdengar sama seperti bos monster yang dulu ia ketahui. Diketahui di sini bahwa bos monster yang mengaku sebagai dewa itu telah membunuh kakaknya Sion yang dulunya merupakan seorang ranger independen sepertinya.
Akan tetapi karena kebrutalan seorang bos monster yang jauh berbeda dari para dasar pada umumnya, hal itu membuat sang kakak tewas dalam pertempuran. 見ているしかなかった。俺は見ていることしかできなかった。 Mendengar pengakuan masa lalunya Sion barusan, dia jadi mengetahui alasan Sion yang selalu bergerak gegabah tanpa mikir dua kali terlebih dahulu. Balas dendam, suatu perasaan yang bisa memotivasi seseorang untuk mendapatkan sebuah kekuatan. Dia pun berniat mengambil resiko dengan mencoba membujuk Sion untuk tidak dendam pada para Dusters ataupun bos monsternya. Nah, tapi di sini dia belum sadar bahwa masa lalu yang diceritakan Sion tadi bukanlah cerita 13 tahun yang lalu, melainkan cerita 4 tahun yang lalu. Itulah kenapa Sion gak bisa menemukan satupun data seputar bos monster berwujud dewa di CD mingguannya Dragon Keeper. 何かの勘違いじゃ。俺の証言は信じてもらえなかった。 Iya, dua sudut pandang yang sangat berbeda ini membuat dia menyadari bahwa itu artinya masih ada bos monster yang masih hidup meski 13 tahun telah berlalu. Dirinya juga baru sadar bahwa itu artinya Sisi telah mengetahuinya, tapi tidak memberitahunya sama sekali. Dan akhirnya, Shin pun kembali ke Mas Kacamata Baik yang akan tertimpa sebuah musibah atas kebaikannya tadi. Karena secara tiba-tiba, なぜいらしたのですか、ルトロラ様。 sontak Sisi pun sangat-sangat terkejut melihat tuannya yang datang dan langsung menyerang si Mas Kacamata Baik dengan sangat brutalnya. Dan ternyata kedatangan Peltrola ke sana nggak lain karena si Sisi yang telah memanggilnya dengan pipa saluran sebelumnya. Nah, saking takutnya dengan sosok di hadapannya saat ini, Sisi pun gak bisa melakukan apapun selain bersujud meminta pengampunan serta menghormatinya. こんなところに閉じ込められてさ。 Meski luar dia seperti berpihak pada Peltrola, akan tetapi dalam hatinya dia meminta Di untuk membatalkan semua misinya dan segera kabur sebelum tuannya itu menemukannya. Setelah semua kejadian yang terjadi di ruangan itu, di malam harinya, dia yang terus mengobrol dengan Sisi pun gak menyadari bahwa ternyata sosok yang ada di dalam lemarinya itu bukanlah si Sisi, melainkan Mas Kacamata Baik yang entah masih hidup atau sudah tiada. Tibalah kita pada hari kedua ujian terakhir. Di tengah dia yang sedang menunggu Sion datang, dirinya harus dibuat sangat-sangat terkejut ketika Koguma yang datang disusul dengan wakil Aizome yang mengejutkannya di saat itu juga. Diketahui oleh si Aizome ini yang kuncinya telah berhasil direbut dan membuatnya dilarang bertarung karena telah dianggap kalah. 連携プレイにやられちゃった。 Tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, dengan sangat naifnya dia merasa yakin Sion tak akan mungkin meninggalkannya dan pasti akan datang sebentar lagi. Melihat keyakinan Di pada Sion yang begitu besarnya, Aizome pun jadi sangat senang dan menganggap kerjasama dan kepercayaan sangatlah dibutuhkan untuk melawan aktor monster alias para senior. Lalu ketika Di mengatai sistem ujian yang sangat-sangat kejam karena ingin menggagalkan salah satu dari tiap tim, hal itu membuat Aizome mengira Di sedang ragu untuk melawan Sion karena dirinya adalah kawannya. あ、二人なら怪人役に通用すると。 Singkat cerita, setelah cukup banyak obrolan dan mendapatkan petunjuk dari Aizome soal lokasi Tokita saat ini, nampaknya dia yang sangat-sangat terkejut karena ternyata Sion telah beradu mekanik duluan dengan Tokita. Tapi bukan hanya dirinya seorang, melainkan ada si Ishikawa, Eigen, Akebayashi, dan Yukino juga ada di sana menggempur sosok Tokita, sang monster merah. Setelah Sion berhasil mendapatkan kunci merahnya, di sini dia harus dihadapkan dengan sebuah fakta yang sangat menyakitkan bahwa dirinya telah dihianati olehnya. Tokita yang tahu betapa emosinya, dia pun langsung mengatai betapa bodohnya dirinya. Dia juga menekankan bahwa hari pertama dari kekalahan para Ranger sama dengan akhir bagi umat manusia. Itulah kenapa Dragon Keeper yang diutus maju, karena mereka bukan hanya kuat, tapi juga tak berbelas kasih sama sekali. もっとずっと必死に生きてるよ。 Dan ya, sisi positifnya ialah bukan hanya Di seorang lah yang dihianati oleh partnernya. Partner dari tiap tim juga bernasib sama sepertinya. Usukubo yang kesal dan tak bisa memaafkan pengkhianatan pun mengajak mereka berdua untuk bekerja sama. Dia mendengar hal itu pun membenarkan ucapan Usukubo di dalam hati. Di sini kita juga akhirnya mengetahui bahwa Di ternyata punya prinsip egois yang membuatnya merasa nggak masalah jika mengkhianati, tapi jika dihianati, itu akan beda cerita. お前が俺を裏切るのはギルティだ。
Setelah mereka sepakat untuk bekerja sama, apakah dia menemui Koguma yang masih terkapar di tempat tadi. Meski awalnya Koguma pesimis karena kelima orang yang mengkhianati mereka adalah 5 orang dengan nilai tertinggi di pelatihan, akan tetapi rasa pesimisnya itu langsung hilang begitu diyakinkan oleh D. 俺以上に分かるやついる Gak lama kemudian, Usukubo dan Yamato datang untuk memberitahukan bahwa tim lain telah masuki pertarungan keempat mereka. Dan yang tersisa cuma tinggal kunci kuning doang yang dipegang oleh Susukiri Yumeko saat ini. Setelah itu mereka bertiga terlihat menodong Susukiri, tapi malah ditanggapi santai olehnya. Setelah cukup banyak obrolan di antara Susukiri dan dia masih dikira Sakurama olehnya, nampaknya ketiganya yang bersiap untuk menembaknya di saat itu juga. Jelas takkan semudah itu. Susukiri yang telah mengaktifkan pelindungnya membuat jadi bisa menahan ketiga tembakan tadi dengan sangat EZ. Gak lama kemudian, Koguma muncul dan berniat menebasnya dari belakang. Mau berapa kali pun mereka mencobanya, sayangnya di sini gak ada satupun serangan mereka yang berhasil menembus pelindungnya itu. 5 menit yang tersisa, dan cuma tembakan beruntun yang bisa mereka lakukan. Saking meremehkannya, Susukiri sampai nekat membuka pelindungnya, sehingga 3 dari 4 orang ini langsung maju untuk melawannya secara langsung. Melihat Yamato yang cuma diam tanpa perjuangan sama sekali, Susukiri jadi sangat kesal dan hanya melewati ketiganya sembari menargetkan Yamato yang sangat-sangat tidak berguna baginya. Meski gagal mendaratkan pukulan padanya, tapi berkat ucapan dia mengatai sudut pandang sampahnya Susukiri terhadap Hiro dan menyindir para Dragon Keeper yang bisa diisi oleh orang-orang jahat, hal tersebut membuat Susukiri terlihat akan melakukan sesuatu. Sebelum mengakhirinya, Susukiri ingin tahu apa yang akan mereka lakukan setelah berhasil menjadi seorang ranger. Di tengah 3 orang ini yang belum bisa menjawab dengan sangat yakin, dengan sadar atau tidak dia malah mengaku ingin menguasai dunia. Mendengar hal itu, Susukiri pun sangat senang dan akan selalu mensupportnya. Singkat waktu, meski telah mendapatkan kunci kuning, dan cuma tinggal nunggu waktu doang sampai bel berbunyi, sayangnya karena kelengahan yang dilakukan oleh Yamato, dirinya gak sadar Yukino yang melewati mereka sembari mengambil satu-satunya kunci yang mereka miliki saat ini. Dan inilah kemenangan tim Eigen sekaligus kekalahan bagi timnya D pada hari kedua ujian terakhir. Sementara itu, Napalm Trolla yang baru aja membunuh seorang ranger tanpa ampun. Berlandaskan kedamaian, dirinya berniat dalam tanda kutip menyelamatkan para ranger yang dianggap sebagai pendosa baginya. Meskipun Sisi tahu itu sangatlah salah, tapi dia tetap gak bisa melakukan apapun selain diam tak berkata apapun. Sepergi kedua sosok itu dari sana, nampaknya Izome yang ternyata menyaksikan semuanya sejak tadi. Dan berakhirlah alur cerita anime Sentai Desu episode ke-7. Waktunya kita SPK, sesi balas koms-koms. BTW sebelum masuk ke yang pertama, gue mau ngikutin sarannya si Depan ya. Nambahin komen jadi 4 atau 5 biji. Oke, langsung aja. Yang pertama datang dari Seiya 07. Bang, sebutin 5 anime romance terbaik menurutmu. Otonari Tenshi sama, Nogisaka Haruka no Himitsu, Oregairu, Nisekoi, dan Clannad. Oh ya, untuk Nogisaka Haruka sama Clannad itu MC-nya sampai nikah cuy. Wah, puas banget no gantung-gantung klub. Next dari tanpa nama tapi membership. Nice friend, nice banget. Bang, menurut lo anime apa yang bagus buat ditonton selain yang lo bawain? Kalau bukan untuk konten dan cuma sekedar nonton sih ya, untuk musim ini gua nonton Konosuba season 3, Kaito Otome, sama Blue Archive. Iya, itu sih ya. Itu pun belum sampai episode barunya cuy, masih 2-3 episodean gua nontonnya. Oke, lanjut dari Hasbi 698. 10 list anime atau game yang abang suka. Karena kemarin anime sudah ya, dan karena 10 itu kebanyakan, gua bakal sebutin 5 game yang gua suka.
Baru-baru ini gue main Wuthering Wave, mekanik main, bisa nangkep monster buat dijadiin skill, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk 4 lainnya, Kikir Impact, Honkai Star Rail, Valorant, sama Dota. Udah. Komentar terakhir datang dari Growtopia 121. Rekomendasi anime buat waktu luang. Kalau kalian punya waktu luang lebih banget ya tanpa mengganggu keseharian ya, gua saranin coba nonton Clannad season 1 dan 2. Kalau kalian gak nangis, berarti kalian gak meresapi storynya cuy. Dalam banget sumpah. So ya mungkin itu aja SBK kita kali ini. Kalau gua ada salah kata, silakan diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-8 minggu depan. Bye bye.